Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang teks cerita fabel. Dalam kegiatan pembelajaran teks cerita fabel hari ini kita masuk pada kompetensi dasar 3.16 menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca atau mendengar cerita fabel, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasan teks fabel dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca atau mendengarkan cerita fabel, peserta didik dapat memerankan isi fabel. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik fabel. Baik, kita langsung menuju menelaah struktur teks cerita fabel. Sebelumnya, menelaah itu artinya memeriksa atau meneliti cerita fabel tersebut. Baik, kita masuk ke strukturnya. Struktur yang pertama, bacalah cerita fabel secara sesama dan konsentrasi agar apa yang dibaca dapat dipahami. Yang kedua, ulangi lagi jika ada cerita kurang dipahami. Jadi dibaca kembali agar kalian paham dan jelas maksud dari cerita fabel tersebut. Yang ketiga, tandai bagian yang merupakan pengenalan cerita berupa tokoh, watak, dan permasalahan. Yang keempat, perhatikan alur ceritanya. Apakah ada perilaku yang membuat tokoh berselisih, awal munculnya perselisihan. Itu dapat dimaknai sebagai munculnya konflik atau masuk dalam komplikasi. Menelaah yang kelima, perhatikan di bagian akhir cerita, apakah ada pesan yang disampaikan oleh penulis cerita tentang isi pesan yang harus dipetik. Jika ada, berarti cerita telah berada dalam tahap koda. Tahap koda ini di bagian akhir. Baik, kita masuk ke strukturnya. Struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Baik, kita bahas satu persatu tentang struktur teks cerita fabel. Pak Guru sudah menyiapkan tentang kupu-kupu berhati mulia. Baik, di sini Pak Guru sudah siapkan cerita fabelnya tentang kupu-kupu dan seekor semut. Jadi ini Pak Guru sudah dibuatkan cerita teks cerita fabelnya. Langsung kita bahas tentang strukturnya satu persatu. Di bagian mana saja struktur 4 tersebut. Baik, kita menelaah yang pertama di orientasi. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Baik, menelaahnya Pak Guru sudah siapkan di sini. Pak Guru sudah bagikan tentang orientasinya, merupakan bagian awal atau bagian pengenalan dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Baik, di sini
orientasi bagian awalnya, awal cerita. Tokohnya di mana, Pak? Nah, ini tokohnya ini. Ada seekor semut. Nah, seekor semut ini tokoh. Berarti tokohnya semut. Latar tempatnya di taman. Waktunya, Pak, kalau tidak ada waktunya berarti tidak ditampilkan dalam cerita. Nah, itu yang dinamakan orientasi. Diingat, orientasi di bagian awal, pengenalan cerita, tokoh, dan tempat. Kalau ada waktunya ya bisa sampaikan. Terus kita lanjut menelah struktur yang kedua. Ia melihat sebuah pompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk pompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa mengantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya bisa diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan. Di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat sumut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Di sini cerita tentang komplikasi. Ya, Pak Guru masukkan di komplikasi, struktur komplikasi. Kepompong yang tidak bisa kemana-mana, dan sang semut merasa sombong bisa kemana-mana. Akhirnya dengan kesombongan si semut tenggelam atau tergelincir di tanah. Di sini Pak Guru sudah siapkan tentang komplikasi, strukturnya. Ada bagian permasalahan dalam cerita yang dimulai dengan pengenalan sampai terjadi masalah memuncak. Jadi permasalahannya di mana, Pak? Nah, permasalahannya karena si kepompong tidak bisa kemana-mana, diejek oleh sang semut karena dengan sombongnya. Ini ditandai dengan permasalahannya. Akhirnya si semut tergelincir ke dalam lumpur, dia terjatuh. Akhirnya sang semut meminta bantuan. Nah, ini yang dinamakan puncak masalahnya. Kita masuk ke struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Di bagian resolusi ini, Pak Guru sudah bagikan tentang strukturnya. Jadi resolusi adalah bagian pemecahan masalah dalam cerita fabel. Biasanya tidak begitu rumit karena alurnya dapat ditebak. Nah, alur di sini sudah bisa ditebak. Permasalahannya, pemecahan masalahnya dari semut tenggelam, tergelincir, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya untunglah ada seekor kupu-kupu
yang melintas kemudian membantunya. Ini pemecahan masalahnya. Baik, ya, kita masuk ke struktur yang terakhir tentang koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, ini mengandung pesan. Nah, jadi koda adalah bagian akhir sebuah cerita yang terdapat perubahan perilaku atau watak dari salah satu tokohnya. Selain itu, dalam bagian ini juga terdapat pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah cerita. Nah, jadi struktur yang terakhir ini pasti mengandung pesan. Nanti di pesan itu masuk di unsur intrinsik juga. Baik, itu Pak Guru sudah membagikan beberapa struktur tentang teks cerita fabel. Kita masuk ke kebahasan teks cerita fabel. Kebahasan teks cerita fabel yang pertama ada kata kerja, yang kedua penggunaan kata sandang, si dan sang, yang ketiga penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, yang keempat penggunaan kata konjungsi. Nah, konjungsi itu penghubung atau hubung. Yang kelima kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini termasuk kaidah kebahasan teks cerita fabel. Bagaimana cara memerankan teks fabel? Memerankannya sekarang tentang memerankan. Yang pertama, jadi memerankan itu ada 6. Yang pertama, membaca secara berulang cerita yang akan diceritakan. Jadi kalian baca berulang-ulang sehingga kalian paham dalam cerita tersebut. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam cerita. Nah, siapa saja pelakunya? Kalau memang ada satu, kalau memang ada dua, tokohnya atau pelakunya, kalian bisa catat siapa saja. Yang ketiga, mencatat tempat kejadian. Kejadian itu tepatnya di mana? Nah, tadi di taman, di hutan. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam setiap cerita. Hal penting apa saja yang terpenting. Yang kelima, menulis atau melisankan cerita yang diceritakan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kalian bisa membuat cerita dengan bahasa kalian sendiri. Yang keenam, berlatihlah untuk bercerita. Jadi kalian disuruh untuk melatih untuk bercerita, membuat cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi kita masuk di hal-hal yang harus diperhatikan dalam memerankan teks fabel. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-halnya ada 4. Yang pertama, volume suara. Volume suara harus jelas. Yang keempat, gestur. Gestur itu bisa pergerakan tangan, pergerakan tubuh. Itu dinamakan gestur. Yang ketiga, intonasi. Intonasi tinggi rendahnya nada. Yang keempat, pelafalan, ucapan. Kejelasan ucapan. Jadi dengan pelafalan. Ini ada 4 yang harus kalian perhatikan dalam memerankan teks cerita fabel. Baik, pertemuan kali ini di teks cerita fabel Pak Guru sudah menjelaskan dari yang pertama tentang cerita fabel, tujuannya, dari menelaah, memperbaiki atau meneliti, ke strukturnya, yang terakhir
tentang kebahasaan teks cerita fabel. Baik, pertemuan kali ini Pak Guru sudah menjelaskan tentang cerita fabel. Pak Guru ulang kembali satu kali yang materi sebelumnya, pengertian fabel ada di materi sebelumnya. Jadi fabel itu apa, Pak? Fabel itu menceritakan kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku seperti sifat manusia. Jadi itu pengertiannya. Jadi kalian harus paham, baru baca dengan cermat, dengan teliti. So, di sini sudah ada strukturnya, tujuannya, kaidah kebahasaan sudah jelas di sana. Baik, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian, bagus jelaskan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.